Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen kelas MN20F. Kali ini video yang kami bahas mengenai inflasi dan pengangguran. Tahukah kalian apakah itu inflasi dan pengangguran? Simaklah dan tonton penjelasan dari kami. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Ada dua cara, yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Inflasi dibagi menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan adalah inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Dan inflasi sedang adalah inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga di bawah 10% sampai 30% dalam setahun. Inflasi berat adalah inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga di bawah 30% sampai dengan 100% dalam setahunnya. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali. Jadi, seperti inflasi ini terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% dalam setahunnya. Berdasarkan sebabnya demand full inflation, inflasi ini timbul karena adanya yang tinggal di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukuan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Cause for inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisien perusahaan. Nilai kurs mata uang negara, adanya tuntutan kenaikan upah dan serikat buruh yang kuat. Akibat naiknya biaya produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen yaitu menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik karena tarik-menarik permintaan dan penawaran karena perusahaan jumlah produksi. Di sini saya akan menjelaskan inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation, yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasi biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu, harga-harga naik dikarenakan musim paceklik, gagal panen, bencana alam yang berkepanjangan, dan sebagainya. Kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Dapatlah diketahui bahwa harga-harga dan ongkos produksi relatif mahal, sehingga terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut, maka harga jual di dalam negeri tentu saja bertambah mahal. Metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi. Antara lain, yang pertama itu adalah Consumer Price Index atau CPI. Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua, Producer Price Index dikenal dengan Wholesale Price Index. Indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini berjalan dengan indeks CPI. Yang ketiga itu ada GNP deflator.
GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan CPI dan PPI, di mana indeks ini mencangkup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlah lebih banyak dibandingkan kedua inflasi di atas. GNP deflation, GNP nominal, GNP real dikali 100. Yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam konsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtivisme dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan dengan normal. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank yang kekurangan dana yang mengakibatkan kebangkrutan dan rendahnya dana investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang keempat, distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Yang kelima, bila inflasi berkepanjangan, banyak produsen yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal dan banyak yang tidak mampu membelinya. Yang kelima, bila inflasi berkepanjangan, banyak produsen yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Yang keenam, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai inflasi dan perkembangan ekonomi. Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke dalam perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor pun akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayarannya akan memburuk. Seperti yang dijelaskan pada awal mengenai inflasi, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus secara kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kemudian, inflasi mengacu pada penurunan daya mata beli uang. Contoh pada kasus ini, kamu ingin membeli suatu barang, jumlah uang yang kamu miliki saat ini bisa digunakan untuk membeli sebuah barang tersebut. Namun, setelah terjadi inflasi, kamu memerlukan jumlah uang yang lebih banyak untuk membeli barang tersebut. Maka dari itu, inflasi akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi. Pengaruh inflasi pada suatu negara akan berpengaruh cukup besar terhadap perekonomiannya. Karena itulah, negara begitu takut tidak bisa mengendalikan lajunya inflasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan kemakmuran masyarakat.
efek buruk kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek kepada individu masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga. Maka, inflasi akan menurunkan upah real individu yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Contohnya, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi keuangan. Nilai real yang menurun apabila inflasi berlaku. Memperburuk pembagian kekayaan telah ditujukan bahwa penerima pendapatan telah akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatannya. Dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai real kekayaannya. Akan tetapi, pemilik harta tetap seperti tanah dan bangunan dapat mempertahankan atau menambah nilai real kekayaannya. Sebagian penjual atau pedagang akan mempertahankan nilai real pendapatannya. Mencegah inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang viral melalui peralatan moneter yaitu 1. Pelaksanaan operasi pasar terbuka, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, bank sentral menjual surat-surat berharga. Sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral membeli surat-surat berharga. 2. Penetapan tingkat diskonto yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. 3. Penetapan rasio cadangan wajib minimum, yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran permintaan serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Kebijakan yang berkaitan dengan output dan kebijakan penentuan harga indexing. Yang pertama, kebijakan yang berkaitan dengan output adalah kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Kemudian kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Dengan gaji atau upah secara real tetap. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, atau orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama ada jenis pengangguran friksional yang mempunyai sifat sementara karena disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Ini terjadi karena pelamar tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua, ada jenis pengangguran konjungtural. Pengangguran ini disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pengangguran penyebabnya. Dan salah satunya ada pengangguran struktural dan pengangguran musiman. Pengangguran struktural, pengangguran disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur.
Pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya, permintaan agregat lebih tinggi dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksinya. Akan tetapi, jika permintaan agregat mengalami penurunan kemunduran, ini menimbulkan efek pada perusahaan-perusahaan lain yang mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Contohnya, racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lainnya. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja sehingga mengakibatkan pengangguran karena tenaga manusia telah digantikan oleh teknologi. Pengangguran siklus. Pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi yang menyebabkan penghentian atau pemecatan tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran berdasarkan cirinya ada pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi. Yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang sama sekali tidak bekerja, benar-benar tidak memiliki pekerjaan, atau dia sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh beberapa hal, seperti lapangan pekerjaan yang sedikit, pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian, atau bahkan orang tersebut malas untuk bekerja. Efeknya seseorang menjadi pengangguran yang cukup lama, dan dia tidak melakukan pekerjaan. Oleh karena itu disebut dengan pengangguran terbuka. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimal dikarenakan ada alasan tertentu. Biasanya terjadi karena adanya kelebihan karyawan. Contoh, ibu saya punya pabrik kerupuk. Pabrik kerupuk itu terdapat 10 orang karyawan. Nah, untuk bisa memproduksi kerupuk secara optimal, bisa dilakukan dengan 8 orang karyawan saja. Jadi, yang 2 karyawan itu termasuk ke dalam pengangguran tersembunyi. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran musiman dan pengangguran setengah menganggur. Apa itu pengangguran musiman? Pengangguran musiman terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam waktu 1 tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Biasanya seperti itu berlaku pada waktu-waktu tertentu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun. Jenis pengangguran ini hanya sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Sedangkan pengangguran setengah menganggur biasanya kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang. Bertambahnya penduduk yang cepat telah menimbulkan proses urbanisasi. Urbanisasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tidak semua orang yang berhijrah ke kota-kota untuk memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam bekerja mereka lebih rendah daripada jam bekerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Saya akan menjelaskan tentang dampak pengangguran bagi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada pengangguran menimbulkan turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, pengangguran akan menghambat investasi karena menurunnya jumlah tabungan masyarakat. Yang ketiga, menyebabkan turunnya produk domestik bruto sehingga pendapatan nasional mengalami penurunan. Saya akan menjelaskan akibat pengangguran bagi masyarakat, yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja.
Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran. Untuk arti kata inflasi dan pengangguran sendiri telah dijelaskan sedikit oleh teman-teman saya sebelumnya. Lalu bagaimana sih hubungan antara inflasi dan pengangguran? Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan. Menurut Profesor Awe Phillips dari London School of Economics Inggris, meneliti data mengenai tingkat pengangguran dan inflasi, bahwa secara empiris ditemukan suatu bukti adanya hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti, apabila inflasi naik, maka pengangguran akan turun. Begitupun sebaliknya, jika inflasi turun atau rendah, maka pengangguran akan naik. Di sini saya mau menjelaskan tentang tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan kebijakan pemerintah dibagi menjadi dua. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini, ada 3 hal pertimbangan utama. Yang pertama, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan yang ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan. Menyediakan lowongan pekerjaan dalam jangka usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan menyediakan lowongan pekerjaan dalam jangka usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan kembali. Tujuan bersifat sosial politik. Tujuan untuk mengatasi sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang diingin. Tujuan bersifat sosial politik. Tujuan mengatasi sosial politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang diingini melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga ditinjau dari segi mikro. Tujuan ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan, maka secara langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Seterusnya, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.